Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firliana Safarinwanda, NIM 21B10077 dari Prodi Teknik Sipil. Jadi, sebelum saya memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih atas nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan. Hingga pada saat ini, saya bisa mengerjakan tugas dengan baik dan diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan solidaritas. Oke, yang pertama ada sistem ekonomi kapitalisme. Jadi sistem ekonomi kapitalisme ini tuh sudah ada sejak dulu dan hingga sekarang. Nah, pengertian dari sistem ekonomi kapitalisme itu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk mengatur ekonomi mereka masing-masing sesuai keinginannya dan kebutuhannya. Nah, di mana sistem ini tuh sistem kapitalisme ini memiliki ciri utamanya yaitu hak milik privat atas semua alat produksi dan juga distribusi. Nah, hal tersebut tuh dimanfaatkan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Pada sistem ekonomi kapitalisme ini tuh menyerahkan pengelolaannya tuh semua faktor-faktornya kepada pihak swasta. Jadi pada sistem ini tuh masyarakat diberi kebebasan untuk mengatur sesuai keinginan dan kebutuhannya. Oke, lanjut pada sistem ekonomi yang kedua yaitu sosialisme. Oke, sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Jadi sama rata. Nah, meski dimiliki oleh setiap masyarakat, pengelolaan sistem sosialisme ini itu diatur sepenuhnya oleh negara. Oke, kalau tadi kapitalisme itu kan dari pihak swasta, sedangkan sosialisme itu sepenuhnya itu yang ngatur oleh negara. Nah, faktor sosialisme ini tuh ada pekerja, pengusaha, modal, dan sumber daya alam. Nah, semua faktor ini tuh sepenuhnya oleh negara. Oke. Yang terakhir ada sistem ekonomi solidaritas. Apa sih sistem ekonomi solidaritas? Itu sebuah konsep yang mengajak masyarakat desa untuk bersama-sama membangun ekonomi desa dengan modal dan potensi alam yang ada atau yang dimiliki. Oke. Ini sesuai dengan pola hidup pedesaan Indonesia. Nah, jadi sistem solidaritas ini tuh lebih apa ya? Ya, namanya solidaritas tuh harus yang solid gitu ya. Makanya saling mengajak masyarakatnya untuk membangun sebuah ekonomi gitu dengan menggunakan fasilitas pedesaan yang punya gitu. Nah, baik, pertanyaan yang kedua itu ada ekonomi menurut Islam. Oke, menurut agamaku yaitu Islam. Nah, jadi ekonomi menurut Islam, jadi dalam Islam tuh dia punya ekonomi sendiri, itu namanya ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam itu suatu peraturan yang pelaksanaan ekonominya berdasarkan dengan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis-hadisnya. Nah, kegiatan yang masuk dalam ekonomi Islam yaitu ada investasi, jual beli, dan lain sebagainya. Tapi kayak seperti laba atau kita mendapat keuntungan yang banyak itu di dalam Islam tidak diperbolehkan. Nah, adanya sistem ekonomi ini tuh sebenarnya bertujuan agar umat Islam dapat melakukan kegiatan yang benar dan terhindar dari sifat buruk ya, seperti yang aku bilang ada laba, riba, zalim, lalu ihtihar dan lain-lainnya. Nah, semua kegiatan ekonomi yang sifatnya baik dan buruk sudah dijelaskan pada sistem ekonomi. Oke, Allah itu telah membuka
dalam Islam, Allah itu telah membuka jalan untuk mencari harta dan cara yang sesuai dengan perintahnya. Jadi sudah diatur dalam Al-Quran ataupun hadis, yaitu apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 62 surat 10. Nah, jadi tuh dalam hadis ini, dalam surat ini kita tuh mencari harta itu tuh semata-mata karena perintah sesuai Allah gitu, sesuai yang telah diajarkan pada Islam. Ya seperti kita tuh harus menjauhi larangannya yang tadi sifat buruk, ada laba, riba, haram. Nah seperti itu, kita harus menjauhi itu agar ekonomi yang kita cari itu berkah dan halal. Oke, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup video ini, saya akan membacakan Al-Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih.